Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Adinda Putri Nopia Tamala, program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan. Saya di sini akan mengajak kalian untuk memahami cara mengkonstruksi bagian-bagian dari kerucut terpancung miring. Oke, di sini kita akan mengenal bagaimana volume kerucut terpancung miring itu. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana cara mengkonstruksi volume kerucut terpancung miring tersebut, saya di sini akan mengingatkan Anda pada materi yang sebelumnya tentang limas terpancung miring. Dari gambar tersebut, kita ingat bahwa limas terpancung miring adalah sebuah limas terpancung di mana ruas garis AF memotong secara miring bangun tersebut sehingga disebut sebagai limas terpancung miring. Nah, di sini kita akan membahas tentang volume kerucut terpancung miring. Nah, di mana kerucut adalah sebuah limas, tetapi alasnya berbeda. Oke, saya akan menunjukkan sebuah gambar kepada kalian, yaitu gambar sebuah kerucut terpancung miring. Nah, kalian pasti sudah tahu kan bahwa alas dari kerucut adalah sebuah lingkaran. Nah, sama halnya dengan kerucut terpancung miring, yaitu alasnya adalah sebuah lingkaran, di mana luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Untuk lebih jelasnya, saya akan mengkonstruksikan bagian-bagian dari kerucut terpancung miring tersebut, sehingga Anda bisa memahaminya dengan mudah. Terlebih dahulu, ingat kembali bahwa rumus dari lingkaran adalah pi r kuadrat. Nah, di sini meskipun nanti kita akan melihat dari rumus volume limas terpancung miring, tetapi ada sedikit perbedaan di luasnya, yaitu diganti dengan pi r kuadrat. Nah, di sini saya memulai untuk mengkonstruksi volume kerucut terpancung miring tersebut dari bagian bawah. Perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut adalah gambar dari kerucut terpancung miring bagian bawah. Nah, terlebih dahulu ingat kembali bahwa volume limas terpancung miring bagian bawah adalah pi1 sama dengan 1/3 T1 dikali S1 kuadrat ditambah S1 dikali S2/2. Karena alas dari kerucut terpancung miring tersebut adalah sebuah lingkaran, maka dengan melakukan generalisasi, rumus dari kerucut terpancung miring bagian bawah adalah pi1 sama dengan pi/3 T1 dikali R1 kuadrat ditambah R1 dikali R2/2. Setelah kita mengetahui volume kerucut terpancung miring bagian bawah, saya akan menjelaskan tentang volume kerucut terpancung miring bagian atas. Perhatikan gambar di samping tersebut. Nah, ingat kembali volume limas terpancung bagian atas adalah pi2 sama dengan 1/3 dikali T2 dikali S2 kuadrat ditambah S1 dikali S2/2. Sama juga seperti volume kerucut terpancung miring bagian bawah, kita melakukan generalisasi, maka rumus dari volume kerucut terpancung miring adalah pi2 sama dengan pi/3 dikali T2 dikali R2 kuadrat ditambah R1 kali R2/2. Nah, bagaimana? Mudah bukan untuk mengkonstruksinya? Selanjutnya kita akan mengkonstruksi volume kerucut terpancung datar. Nah, lihat gambar di samping. Nah, berhubung kerucut adalah sebuah limas, maka kita akan melakukan perbandingan dengan limas. Volume limas terpancung rata atau datar adalah penjumlahan dari pi1 ditambah pi2 atau
volume bawah ditambah volume atas, dimana Pi0 nya adalah penjumlahannya adalah hasilnya 1/3T dikali S1 kuadrat ditambah S1 dikali S2 ditambah S2 kuadrat. Nah, maka dengan melakukan generalisasi pula, volume rumus kerucut terpotong datar adalah Pi0 sama dengan 1/3 Pi dikali T dikali R0 kuadrat ditambah R0 dikali R1 ditambah R1 kuadrat. Dengan menggunakan rumus dari volume limas terpancung datar ditambah dengan rumus volume limas terpancung bagian bawah, kita bisa mengkonstruksikan sebuah rumus dari volume segmen bawah sebuah kerucut terpancung miring tersebut. Perhatikan gambar dari kerucut terpancung miring tersebut dengan garis berwarna hitam, terdiri atas volume kerucut terpancung datar ditambah dengan volume kerucut terpancung miring bagian bawah. Sehingga volume segmen bawah kerucut terpancung miring adalah penjumlahan dari volume kerucut terpancung datar dengan volume kerucut terpancung miring bagian bawah. Jadi rumusnya adalah Pi sama dengan Pi0 ditambah Pi1, di mana Pi0 adalah Pi/3 dikali T0 dikali R0 kuadrat ditambah R0 dikali R1 ditambah R1 kuadrat ditambah atau dijumlahkan dengan Pi1, di mana Pi1 adalah Pi/3 dikali T1 dikali R1 kuadrat ditambah R1 dikali R2/2. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian dan khususnya bagi saya sendiri. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.